Udah boleh buka mata, dia cari borunya. Mana butet gitu, dia cari butet, mana butet, dia minta si butet dibawa jumpa sama dia. Jadi besok si butet akan dibawa jumpa sama dia, dia cari butet. Setelah 1 minggu lebih dia berjuang, 1 minggu lebih dia sadar nggak sadar, yang pertama dia cari itu si butet. Mana butet, dia minta butet dibawa besok gitu. Jadi besok butet akan dibawa berjumpa dengan dia supaya semangat hidupnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kepada kita semua teman-teman ya, apalagi yang namanya bergelar kaum hawa, bergelar perempuan, seorang ibu, jangan sakiti orang tuamu. Gak ada manusia yang sempurna, termasuk ibumu sendiri pun gak sempurna. Dia akan berbuat kesalahan, dia akan berbuat perkataan yang menyakitkanmu, dia akan berbuat sesuatu yang menjengkelkan hatimu, tapi jangan sekali-sekali sakiti hatinya. Karena pengorbanan seorang ibu itu tidak setara dengan apa sakit hati yang kau rasakan karena perkataan maupun perbuatan. Tidak setara itu. Sakit hati dan perbuatan itu tidak setara dengan rasa sakit dia melahirkan dan memperjuangkanmu, membesarkanmu dari bayi sampai sekarang. Tidur terganggu, makan terganggu, ceboin kau sampai di kuku-kuku, lengkek tai, makan taimu. Itu gak seberapa bayarannya, gak seberapa ya. Jadi untuk kamu yang punya orang tua, untuk kamu yang punya ibu ya, ataupun kamu seorang menantu, sekalipun mertuamu itu jahat, sekalipun mertuamu itu suka pabada-badahon, sekalipun mertuamu itu suka memfitnah, jangan balas. Bukan tugasmu. Kamu sebagai seorang anak maupun menantu harus bisa meredam dirimu. Jika harus menangis, menangislah sama Tuhan. Jika harus bercerita, berceritalah kepada Tuhan. Ataupun suamimu, jangan cerita kepada orang lain mengenai aib keluargamu, aib mertuamu, perangai mertuamu, jangan. Maka Tuhan akan tambahkan rezeki untukmu ya. Maka Tuhan akan tambahkan rezeki untukmu. Itu bukan omong kosong. Bukan karena aku gak punya mertua. Aku sempat punya mertua, 6 bulan aku sama mertua aku. Bukan mertua aku gak pernah ngomong yang menyakitkanku, gak pernah dia ngomong menyakitkanku, tapi gak aku balas. Gak mau aku membalas. Karena apa? Bagiku biasalah, manusia pasti akan ada kesalahan berbicara, manusia pasti akan ada kesalahan perbuatan yang gak cocok di hati kita. Hanya kita sendiri yang merasa diri kita benar, karena kita hidup dalam diri kita. Kalau kita menganggap orang lain sebagai diri kita sendiri, ketika dia berbuat salah, kita akan maklum. Kita akan maklum ya. Jadi jangan ditutup donasi, nggak boleh kakakku. Aku nggak bisa buka donasi terlalu lama. Nanti makin banyak netizen yang ini otaknya kutuan, dipikir nanti uang itu ku pegang-pegang. Jadi nggak bisa. Memang peraturan donasi paling lama sama aku seminggu ya, paling lama. Biasanya pun 3 hari gitu. Cuman karena aku pun sibuk kali di sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan mulai daripada kisah si Sari ini bisa kita belajar. Bisa kita belajar ya. Semua sekarang yang menonton aku ini seorang ibu, ingatlah, kau hamil 9 bulan kau besarkan anakmu di kandungan dengan perjuangan, melahirkan kau mempertaruhkan nyawa. Tidak cukup di situ, kau harus membesarkan dia siang dan malam, bergadang, menyusui, cuci bajunya, kasih makannya, mandikannya, lapnya ya, betul-betul repot jaga bayi. Jaga bayi bukan enak, nggak sama kayak kita kerja di kilang atau kerja di perusahaan. Itu aja kerja kita. Bayi ini kita harus perhatikan, kita harus lihat kesehatannya. Malam minta susu harus dikasih, malam berak harus dilap ya. Kita lagi makan dia berak harus kita lap ya. Lepas kita lap, kadang-kadang kita cuci pun belum bersih langsung makan. Jadi seorang ibu itu pasti termakan tai anaknya, pasti. Si Mary nggak tahu aku tainya itu sampai dekat tanganku ini masih bulat-bulat termakanku ya. Tapi aku berharap satu saat anakku, kalau aku berbuat salah, si Mary kalau aku berbuat hal yang menyakitkan, dia nggak akan membenci aku. Mungkin satu saat kan aku akan berubah sikap kan. Tapi janganlah membenci aku, jangan maki aku, jangan tengking aku. Itu harapanku daripada anakku si Mary. Ya karena apa? Nggak ada manusia yang sempurna. Bahkan pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada kesilapan. Ya kan? Suami kita aja yang kita cintai, yang kita bersedia tinggal hidup dengan dia dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun kita akan bersama, kita akan berusaha menerima kekurangan dia, suami kita. Apalagi anak kan, kepada ibu, jangan kacau aku. Enggak kacau, Mak. Cuma mau bilang. Ya udahlah. Mau jalan keluar? Enggak lah. Oke, jadi kepada kita semuanya, anak, tak kira anak laki-laki atau anak perempuan, kalau ada suamimu yang mau kasih uang sama orang tuanya, itu wajar. Yang penting yang namanya suami, kalau mau kasih uang kepada orang tuamu, kasih tahu istrimu.
nggak apa-apa. Dia terima nggak terima selagi nominalnya itu sesuai, kasih aja, nggak salah itu. Ya, logika kita pikirkan. Contoh lah kayak si Mary, udah besar lah dia nanti. Kami udah tua sama si David. Udah tua aku sama suamiku ini. Udah umur 75 tahun. Udah nggak bisa lagi kami kerja. Ya, udah kawin lah si Mary misalkan. Dia nggak akan ngasih kami uang makan. Gitu. Padahal kami dua nggak bisa kerja. Nggak mungkin. Ya, karena itulah kehidupan kasih sayang ya. Bukan berarti kalau kita udah rumah tangga kita harus mikirkan diri kita sendiri. Enggak, orang tua kita tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Ya, sisihkan sedikit rezeki untuk orang tuamu. Jadi kalau misalkan si Mary udah kawin, dia aku dengan suamiku udah nggak bisa lagi kerja, cari makan pun nggak bisa kami harus kemana? Harus mati, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Memang ada suami dengan anak yang harus dipikirkan anakku nanti. Tapi itulah tanggung jawab. Jadi kalau ada istri, suami mau ngasih uang kepada orang tuamu, selagi dia izin samamu, jangan marah-marah. Jangan kau tidak terima. Yang membesarkan suamimu itu adalah ibunya dengan ayahnya. Yang kau nikmati hidup bersamamu sekarang adalah ibunya dengan ayahnya yang memperjuangkan dia dulu. Kadang-kadang banyak menantu, ya, bagi dia kalau suaminya ngasih uang sama orang tuanya nggak terima, nggak boleh. Kita sebagai istri kita sendiri yang harus bilang, ya, ada nggak ngasih uang buat mama sama bapak? Memanglah kehidup kita pun cuma dapat nasi bungkus satu hari. Kalau kita dapat nasi bungkus satu hari, satu bungkus, bagi sama orang tua setengah bungkus. Itu kehidupan. Bukan harus orang kaya, bukan harus berpunya, harus bisa berbagi. Kalau pendapatanmu 50